Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Herminto, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pati akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat kita lakukan adalah dengan Bagja. Metode Bagja terdiri dari pembuat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Buat pertanyaan utama adalah berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan atur eksekusi, membantu transformasi menjadi nyata. Visi guru penggerak yang saya buat adalah mewujudkan karakter murid yang kreatif dan menghargai keberagaman dalam lingkungan pembelajaran yang menyenangkan. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan, yaitu menciptakan lingkungan pembelajaran yang ramah dan inklusif, di mana siswa didorong untuk menghargai keberagaman. Rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Tahapan Bagja yang saya buat adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara yang dapat kita lakukan untuk penerapan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, langkah apa saja yang perlu dilakukan di awal. Tindakan atau penyelidikan yang kita lakukan adalah melakukan diskusi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah tentang penerapan strategi pembelajaran yang menyenangkan. Misalnya dengan menggunakan aplikasi Quizzes, Wordwall, dan grup turnamen. Kedua, menggali informasi melalui angket atau wawancara singkat kepada murid tentang pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan yang saya buat adalah satu, metode pembelajaran apa yang menyenangkan sehingga dapat membuat murid senang dan tertarik dalam pembelajaran. Dua, hal-hal positif apa saja yang telah dilakukan oleh murid saya dalam pembelajaran. Yang ketiga, situasi apa saja yang selama ini telah mendukung usaha membuat pelajaran menarik dan menyenangkan bagi murid. Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah satu, mencari informasi tentang metode pembelajaran yang menyenangkan. Dua, bersama rekan sejawat melakukan refleksi tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan selama ini dan hal-hal yang dapat membuat murid senang dan tertarik dengan pembelajaran. Ketiga, membangun kolaborasi antar guru dengan berbagi ide dan pengalaman dalam menggunakan aplikasi pembelajaran yang menyenangkan melalui diskusi rutin dan grup kerja kolaboratif. Yang keempat, melakukan refleksi tentang potensi murid dan hal positif apa saja yang telah dilakukan oleh murid. Selanjutnya, gali mimpi atau dream. Pertanyaan yang saya buat adalah satu, situasi pembelajaran seperti apakah yang kita bayangkan atau impikan untuk membuat murid senang dan tertarik dalam pembelajaran. Dua, hal-hal baru seperti apa saja yang harus dilakukan setelah murid senang dan tertarik dalam pembelajaran. Sumber daya apa saja yang kita bayangkan akan tersedia untuk mendukung murid senang dan tertarik dalam pembelajaran. Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah satu, membuat catatan tentang situasi yang dapat membuat murid senang dan tertarik dalam pembelajaran. Dua, membuat komitmen dengan rekan sejawat atau warga sekolah yang terlibat untuk memanfaatkan sumber daya yang didukung. Yang keempat berikutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaannya, langkah-langkah konkret seperti apa yang akan diambil untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan tersebut? Dua, bagaimana cara kita untuk membagi tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan rencana ini? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan, satu, membuat jadwal pelaksanaan yang terperinci. Dua, melaksanakan pelatihan menggunakan aplikasi pembelajaran. Tiga, menetapkan tim kerja khusus yang bertanggung jawab penuh. Yang keempat, menentukan tupoksi masing-masing.
Atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya adalah siapa saja yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan langkah-langkah rencana tersebut. Dua, bagaimana kita akan memastikan koordinasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan rencana tersebut. Tindakan atau penyelidikannya adalah menetapkan individu atau tim yang bertanggung jawab. Dua, memberdayakan potensi para guru yang kompeten untuk masuk ke dalam tim. Tiga, mengadakan pertemuan secara rutin untuk memantau kemajuan. Empat, dan masalah yang mungkin akan muncul. Yang kelima, memastikan semua pihak selalu mendapatkan informasi yang valid tentang perkembangan pelaksanaan rencana. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.